Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agil sama Fahmi, hari ini untuk kuliah rangkaian listrik saya gunakan link nanti YouTube ya untuk secara online. Silahkan diakses nanti load YouTube ini, kemudian nanti diberi komentar di bawah kalau kalian sudah melihat YouTube ini sebagai bukti juga bahwa ini absensi ya. Suatu sistem fase tunggal ya dengan 3 kawat. Di sini ada netral, ada tegangan A dan tegangan B ya, sehingga VAN tegangan antara A dan N sama dengan tegangan antara VNB sama dengan V1 ya, tegangannya sama ya. Sehingga V antara A dan B menjadi 2 VAN, 2 VNB. Nama fase tunggal muncul karena tegangan VAN dan VNB menjadi sama, harus memiliki sudut fase yang sama. Tegangan antara kabel luar dan kabel pusat berfase 180 derajat, artinya VAN sama dengan min VBN, dan VAN plus VBN sama dengan 0. Kalau dikasih beban ya, VAN sama dengan VNB, sehingga I yang melewati A ke A ya, A ke A ini harusnya akan sama dengan VAN dibagi ZP, bebannya berapa. Sehingga IBB juga akan sama jika bebannya sama ya, sama dengan VNB per ZP. Sehingga I antara N dengan N ya akan sama dengan IBB ditambah IAB. Jadi kalau ada arus ke arah sini mutar, dan di sini ada arus arah mutar, sesuai dengan hukum Kirchhoff arus ya, KCL, maka jumlah arus akan sama dengan 0. Maka dari N ke N akan ada arus ya yang berkebalikan. Nah, arus netral merupakan konsekuensi dari balance atau beban yang simetris. Impedansi tidak 0 pada kalau netral tidak mengganggu kesimetrisannya. Ini contoh perhitungan analisa sistem di bawah ini dan tentukan daya dikirim ke setiap 3 beban. Seperti hanya daya hilang di kabel netral dan setiap 2 jalur. Tegangan inputnya ada 115 0 derajat, 115 0 derajat PRMS. Di sini ada I1, ada I2, ada I3. Kita pakai mesh ya. Diketahui 3 beban di sirkuit resistor 50 ohm, resistor 100 ohm, dan impedansi 20 plus J10 yang ini ya impedansinya. Masing-masing jalur memiliki resistansi 1 ohm dan kawat netral memiliki resistansi 3 ohm. Dari rangkaian ini kita bisa lihat 115 dikali I1 kali 1 ya, kemudian 50 ohm dikali I1 dikurangi I2 ditambah 3, yang 3 ini I1 dikurangi I3 sama dengan 0. Kemudian yang sebelahnya yang di I2 berarti 20 plus J10 I2 ditambah 100 I2 yang di sini, yang lewat adalah I2 dikurangi I3 ya, yang ini. Kemudian ditambah 50 I2 dikurangi I1, kebalik. Yang ini ya benar, I2 dikurangi I1 sama dengan 0. Kemudian di loop yang ketiga 115 ditambah 3 I3 dikurangi I1 ditambah 100 I3 dikurangi I2 ditambah 1 kali I3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan diperoleh 54 I1 dikurangi 50 I2 dikurangi 3 I3 sama dengan 115. Kemudian persamaan keduanya adalah 50 I1 ditambah 170 plus J10 I2 dikurangi 100 I3 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga diperoleh minus 3 I1 dikurangi 100 I2 ditambah 104 I3 sama dengan 115 0 derajat. Dari sini dengan proses eliminasi dan substitusi diperoleh I1-nya adalah 11,24 dengan sudutnya minus 19,83 ampere, derajat ampere ya. Kemudian I2-nya adalah 9,389 ampere dengan sudutnya minus 24,47 derajat.
I3 10,37 ampere dengan sudutnya minus 21,80 ampere. Nah, dari sini sehingga arus yang melewati A ke A besar itu sama dengan I1 sehingga 11,24 ya. Sudutnya minus 19,83 derajat. IB ke B itu adalah I3 ya, 10,37 ampere, sudutnya 158,20 derajat. Sehingga IN ke N besar adalah I1 I3 dikurangi I1 ya. Jadi I3 dikurangi I1 diperoleh 0,9459 ampere dengan sudut minus 177,7 derajat ya. Ini dikurangi ya. Sehingga daya yang diserap pada resistor 50 ampere, 50 ohm adalah I1 dikurangi I2 dikuadratkan dikali 50 diperoleh 200. I1 dikurangi I2, I1 dikurangi I2 berarti sekitar 2,1 ya, 2,14 kuadrat kali 50, 2,15 kuadrat kali 50 diperoleh 206 watt. Untuk P yang melewati 100 sama dengan I3 dikurangi I2, I3 dikurangi I2 diperoleh I3 dikurangi I2. Ini tadi berarti 1, sekitar 0, ya. Kali 100 diperoleh 1, lebih kuadrat diperoleh 117 watt. Sehingga daya pada resistor 20 ohm dan induktor 10 ohm ini diperoleh adalah I2 kuadrat dikali 20 karena hanya pada resistor dayanya. Diperoleh 1763 watt. Kemudian daya pada antara A dan B tinggal kalikan saja, I1 kuadrat kali 1, 126 watt, PBD-nya sama dengan I3 kuadrat 108 watt, PNN-nya adalah IN kuadrat, berarti di IN kuadrat adalah I3 dikurangi I1 dikali 3 ohm, 3 watt. Sehingga kalau kita konversikan, daya yang dikeluarkan oleh sumber A terhadap N, sumber yang pertama ya, adalah 115 dikali 11,24. Ini arus ya. I1 adalah 11,24, tegangannya 115, cos 19,83 derajat, diperoleh dayanya adalah 1216 watt. Pada sumber kedua, PBN sama dengan 115 dikali arus yang I3, yaitu 10,37, cos 21,8 diperoleh 11.107 watt. Ya. Sehingga efisiensinya, ya, total power yang dikirim ke beban, ya tadi kalau kita totalkan, total power yang dikirim ke beban adalah penjumlahan ini semua. 1763 tambah 117 tambah 206 diperoleh 2086 ya, dibagi total power yang dihasilkan. Total power yang dihasilkan adalah 1216 ditambah 1000 harusnya ini sih 1216 ditambah 1107 sehingga diperoleh efisiensinya adalah 89,8%. Oke, itu contoh tadi perhitungan 2 fasa tadi. Ini kemudian adalah kalau ada 3 fasa, koneksinya adalah YY ya, ada netral di tengah, ada 3 sumber VAN, VBN dan VCN, di mana VAN dan VBN VCN sebetulnya besarnya sama tapi berbeda fasa ya, sehingga kalau kita jumlahkan VAN, VBN, VCN sama dengan 0. VAN sama dengan VP,
katakanlah besarnya adalah sebesar VP dengan sudut 0, VBN sama dengan VP sudutnya minus 120, VCN adalah VP sudutnya minus 240. Kalau dibalik, sehingga seperti ini ya. Urutannya tergantung ukurannya. Urutannya adalah positif, ini negatif. Sehingga diperoleh VAB sama dengan line to line voltage kalau kita bandingkan terhadap netralnya ya. VBN. VAN leading dari VBN dan VBN leading dari VCN sebesar 120 derajat. Juga VAB leading terhadap VBC. VAB. Dan VBC leading terhadap VCA sebesar 120 derajat. Jika negatif fasenya akan menjadi lagging ya. Sehingga kalau tadi lihat di sini secara V bebannya adalah akar 3 VP. Kalau kita koneksikan secara YY ya, sumbernya adalah berbentuk topologinya adalah Y, kemudian bebannya berbentuk Y juga. Koneksinya akan seperti ini, A terhadap A, B terhadap B besar ya, N terhadap N besar, C terhadap C besar. Sehingga A kecil terhadap A besar sama dengan VAN, besarnya ini VAN ya, dikurangi beban ini. ZP dibagi ZP sehingga IBD juga sama VBN dibagi ZP ini bebannya sama, ada sudutnya minus 120 derajat, ICC sama dengan IAA minus 240 derajat, sehingga INN kecil sama dengan IAB plus IBC plus ICC sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan ya, secara fasalnya akan jadi 0 karena 120 derajat. Ini contohnya, cari fase arus dan fase tegangan melalui rangkaian, kemudian hitung total daya yang terdisipasi. Sumber tegangan 200 volt, fase pertama adalah 0 derajat, fase kedua 120, fase ketiga 240 ya, minus 240. Bebannya 100 ohm dengan sudut 60 ya, sehingga tegangan sama dengan 200 kali akar 3, 346 volt. VAB sama dengan 346 dibagi 30 derajat volt. VBC sama dengan 346 dikurangi dibagi dengan sudut minus 90 derajat. VCA sama dengan 346 dengan sudut minus 210 derajat. Sehingga untuk menghitung IAA yang melewati arus melewati AA ini sama dengan 200 dibagi 100 per 60 diperoleh 2 sudutnya minus 60 ya, ini arusnya. IBB juga sama, 2 per akar minus 60 dikurangi 120, jadi 2 minus 180. ICC sama dengan 120 minus 200 minus 240 dibagi 100 per 60. Jadi dijumlahkan diperoleh 2 dengan sudutnya minus 300 ampere. Nah, daya keseluruhan menjadi 200 kali arusnya. Ini diperoleh 2 ya, arusnya 2 kali arus 2 cos 0 derajat ditambah 60 ya. Diperoleh 200 watt. Sehingga total daya rata-rata pada beban 3 fase adalah 600 ya. 200 di fase pertama, 200 di fase kedua, 200 di fase 3. Dikali 3 totalnya adalah 600 watt. Nah, berikutnya jika beban dihubungkan berbentuk delta ya, sumbernya Y, bebannya delta. Sebuah beban terhubung balance dengan impedansi ZP dimasukkan ke setiap line, maka tegangan VL, tegangan V line-nya akan sama dengan magnitud VAB ya, karena tadi bebannya jadi di sini ya. Kemudian magnitud VBC, magnitud VCA. Ini tegangan lainnya ya. Sehingga tegangan fasenya P sama dengan magnitud VAN, VBN
dan VCN, di mana VL sama dengan akar 3 VP. Sehingga VAB sama dengan akar 3 VP sudutnya 30 derajat. Nah, berikutnya untuk menghitung antara arus antara AB, ya, kita harus hitung dulu tegangan antara A dan B, ya, sehingga IAB sama dengan tegangan A dengan B dibagi ZP. Nah, sementara IA A besar ini, IA A besar sama dengan IAB, ya, jadi yang lewat ke sini sama dengan A ke B dikurangi C ke A, ya. Berarti arus yang masuk ke A titik A besar ini akan sama dengan arus yang keluar ke arah B dan ke arah C, ya. Karena sistemnya balance, maka arus 3 fase tersebut, sehingga I secara fasa sama dengan IAB sama dengan IBC sama dengan magnitudo ICA, arus fasa I lainnya sama dengan IAA besar, IBB besar, ICC besar, dan I lainnya sama dengan akar 3 IP, ya. Tentukan amplitude arus lintasan pada sistem tiga fase dengan tegangan 300 volt dan memberikan daya 1200 pada beban dengan PF lagging 0,8. Cari impedansi fasenya. Anggap sebagai fase tunggal, maka dayanya adalah 400 watt, 0,8 PF lagging pada tegangan 300 volt. Anggap sebagai fase tunggal, dayanya kita 120 bagi 3, ya, 400 watt, karena ini beban, anggapnya beban yang seimbang. 400 sama dengan tegangannya 300, I fasanya, laggingnya 0,8. Diperoleh I fasanya adalah 1,667 ampere, ya, sehingga I lainnya pakai pendekatan yang tadi, I lain sama dengan akar 3 IP, jadi 2,89 ampere. Sudut fase beban adalah cos aksen atau inverse cos 0,8, diperoleh 36,9 derajat. Sehingga impedansi ZP-nya adalah 300, tegangannya 300, ya, dibagi 1,667, ini arus fasanya, arus antar fasa. Ini harus adalah arus yang line terhadap netral. Sudutnya 36,9, sehingga diperoleh bebannya adalah 180 ohm 36,9 derajat. Oke, ini contoh-contoh hitungan lainnya yang ada di YouTube. Silahkan dilihat saja berdasarkan link ini untuk dipelajari. Oke. Nah, untuk koneksi delta, faktor akar 3 menunjukkan pula ekspresi total daya yang diserap oleh beban 3 fase balance. Jika asumsi koneksi Y terhubung dengan beban dengan sudut power faktor theta, daya yang diambil dari setiap fase adalah VP atau daya fasa sama dengan tegangan fasa dikali arus fasa cos theta, ya, VP atau sama dengan arus tegangan fasa dikali arus line cos theta sama dengan VL per akar 3 IL cos theta, ya. Sehingga total daya sama dengan 3 kali PP akar 3 VL IL cos P. Dengan cara yang sama, daya yang dikirim oleh setiap fase adalah PP sama dengan VP IP cos theta, VL IP cos theta sama dengan VL kali IL per akar 3 cos theta, ya. Ini fasa line, ya. Total daya 3P daya fasa atau akar 3 VL kali IL cos theta. Rumus di atas digunakan untuk menghitung total yang dikirim ke sebuah beban yang balance jika diketahui menghitung tegangan jalur, arus jalur, sudut fase, impedansi balik baik terkoneksi konfigurasi maupun delta. Sumber koneksi delta, sumber 3 fase juga dapat terhubung dalam konfigurasi A. Hal ini tidak umum, namun untuk ketidakseimbangan kecil dalam fase, sumber dapat menyebabkan arus besar berputar dalam lingkaran delta. Harus dicatat bahwa sumber 3 fase yang balance dapat ditransformasikan dari Y ke delta atau sebaliknya, tanpa mempengaruhi arus beban atau tegangan.
Transformasi dapat menggunakan rumus ZY sama dengan Z delta dibagi 3. Ini adalah tabel rumus yang bisa digunakan ya. Silahkan dilihat saja untuk koneksi bebannya adalah Y, bebannya delta seperti apa. Ini rumus-rumus dasarnya. Kemudian untuk pengukuran daya dalam sistem 3 fasa menggunakan pertama adalah wattmeter ya. Ini adalah contohnya adalah arus, coil arus, potensialnya tegangannya, ini passive networknya, sehingga kalau untuk mengukur dayanya P sama dengan V2 I2 cos sudut V2 dan sudut I diperoleh I sama dengan 11,18 dengan sudutnya 153,4 derajat, sehingga P-nya adalah 100 kali 11,18 cos 0 dikurangi 153,4 sama dengan min 1000 watt. Untuk rangkaian ini, wattmeter pada sistem 3 fasa di mana PA jadi dihubungkannya seperti ini ya, ada wattmeternya ngurus arus dan mengukur tegangan ya, sehingga PA-nya sebenarnya 1/T 0 sampai dengan T VAX IAX IAA DT. Nah, untuk pada fase pada beban berbentuk Y ya, di mana P sama dengan PA plus PB plus PC sama dengan 1/T integral 0 sampai dengan T VAX IAA plus VBX IBB plus VCX ICC terhadap DT, di mana VAX sama dengan VAN plus VNX, VBX sama dengan VBN plus VNX, VCX sama dengan VCN plus VNX, di mana P sama dengan 1/T 0 sampai dengan T tadi persamaan di atas ditambah VNX IA. Kalau kita keluarkan ya, karena ini sama semua VNX IAA plus IBB plus ICC kali DT. Nah, contoh di sini jika VAB sama dengan 100 derajat 100 volt 0 derajat, VBC ada 100 volt minus 120 derajat, ini 3 fase ya. VCA-nya ada 100 volt minus 240 volt, sehingga VAN-nya terhadap netral ya, VAN terhadap netral kali akar 3 ya, dibagi akar 3, 100 per akar 3, sudutnya minus 30, VBN sama 100 per akar 3 minus 150, karena dikurangi 30 ya, VCN 100 per akar 3 minus 270. Sehingga kalau kita lihat di sini ZA-nya adalah min J10 ampere, ZB adalah dengan J10, JC adalah 10 ohm murni ya. Sehingga IAA-nya adalah 19,32, sudut 15, IBB-nya adalah 19,32, sudutnya 165, sementara ICC 10 ampere minus 90 ampere, minus 90 derajat. Sehingga secara total VNN-nya adalah 157,7 volt minus 90 derajat. Kalau kita masukkan perhitungan berapa beban di A, di B, di C, kita masukkan VP-nya 100 yang ini, VP itu fasa ya, berarti bukan line. 100 per akar 3 dikali 19 kali cos minus 30 dikurangi 15. Ini sudut 30 ini sudut tegangan, 15 ini sudut arus, diperoleh 788,7 watt. Untuk daya di B, di titik B, 100 per akar 3 kali 19,32 sama sudutnya minus 150 minus 165, sudut arusnya, ini sudut tegangan, diperoleh 788,7 watt. Untuk VC 100 per akar 3, 100 kali 10 cos minus 270 plus 90. Diperoleh minus 577,4. Sehingga secara
keseluruhan dayanya adalah harusnya dijumlah semua ini. Daya bebannya dijumlah semua. V kuadrat. Oke. V kuadrat kali R. Kenapa 10 ya? I kuadrat R. Sehingga daya keseluruhan adalah 1 kilowatt dari I kuadrat. I-nya adalah 10 kali 10 ohm. Nah, ini metode 2 wattmeter. Kita coba 2 wattmeter. Hitung di mana P1 ini untuk beban delta ya. VAB IAA cos angular VAB minus angular IAA diperoleh 100 kali IAA-nya 19,32 cos 0 derajat minus 15 derajat diperoleh 1866 watt. Kemudian di P2-nya yang ini ya, VCB di sini ya, VCB dikali ICC, IC kecil IC besar, dikali cos VCB, sudut VCB dikurangi sudut ICC, diperoleh 100 volt dikali 10 ampere kali cos 60 plus 90 diperoleh minus 866 watt, sehingga total P-nya adalah 1866 dikurangi 866 sama dengan 1000 watt. Sama halnya dengan tadi, ini kalau kita jumlahkan menjadi 1 kilowatt, 1000 watt. Oke, ya materinya cuma itu aja. Silahkan dipelajari. Saat ini saya belum ada penugasan, nanti baru mau akan saya kasihkan pada pertemuan berikutnya. Itu aja, cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.